Penting untuk diperhatikan setelah kita melakukan instalasi Windows 11. Setting awal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan rename drive dulu. Kita ganti nama drive-nya supaya lebih cantik, ya kan, supaya tidak lokal system gitu seperti itu. Ini kita ganti menggunakan sistem 11. Kemudian untuk drive-drive yang lain silahkan dikondisikan data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita lakukan setting ulang, setting pada date time-nya, ya, karena di sini masih datingnya salah ya, dan kita konfigurasikan. Kalau sudah nyambung internet silahkan tinggal di sync now saja. Kalau belum kita bisa lakukan setting manual. Karena di sini kita belum tersambung dengan internet, maka kita lakukan setting manual. Silahkan di off-kan terlebih dahulu, kemudian kita klik tombol change. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita tinggal ganti tanggal yang sesuai. Kemudian jangan lupa diklik tombol centangnya. Ini adalah tombol save ya di sini ya. Nah, oke, terus selanjutnya kita ganti untuk time-nya, waktunya. Jangan lupa dicentang juga supaya konfigurasi tersimpan. Nah, selanjutnya kita klik change dan kita bisa cek untuk tanggal dan time-nya sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini selanjutnya kita klik kanan personalize di desktop ya. Nah, di sini kita akan tampilkan untuk desktop iconnya terlebih dahulu. Biasa saya tampilkan desktop icon yaitu yang My Computer atau My PC, kemudian ada user foldernya juga. Nah, selanjutnya saya pilih dengan tema gelap karena saya cocok dengan tema gelap. Kalau yang cocok dengan tema terang silahkan dipilih saja yang tema terang. Nah, oke, selesai. Kemudian selanjutnya kita setup juga untuk screen timeout-nya, karena di sini saya sukanya ya kalau memang butuhkan ya kita pakai, kalau enggak ya kita shutdown. Maka di sini saya neverkan ya untuk my screen timeout-nya ya, turn off my screen-nya saya neverkan. Selanjutnya di sini yang penting juga adalah taskbar, setup taskbarnya di sini. Nah, bisa kita kondisikan untuk task view-nya, kalau mau dihilangkan tinggal di off-kan. Kemudian untuk sister icon-nya ya di sini biasa saya tampilkan untuk yang Windows Defender-nya sama USB eject-nya ya. Di sini bisa kita lihat karena masih nempel flash disk maka akan muncul icon flash disk seperti itu. Kemudian konfigurasi selanjutnya silakan kalau pengen di auto arrange untuk desktopnya boleh, kalau tidak tinggal dibuang saja. Konfigurasi selanjutnya ada juga taskbar icon seperti ini, cara settingnya tinggal klik kanan pin to taskbar. Nah, ini bisa untuk Google Chrome, email dan sebagainya yang pengen nempel di taskbar seperti itu. Yang suka bersih ya nggak usah terlalu banyak di pintu taskbar. Nah, konfigurasi selanjutnya setelah kita beberapa setting tadi, yang lumayan penting juga adalah kita setting IP address, karena memang ini ada kebutuhan dengan koneksi internet, koneksi LAN jaringan lokal juga. Dengan cara klik kanan start, kemudian pilih run dan ketik ncpa.cpl. Ini adalah cara tercepat untuk mengakses settingan IP address atau Ethernet ya di sini. Nah, ini sudah muncul, kita tinggal klik kanan properties. Nah, kemudian kita disable untuk yang IP TCP 6-nya ya, karena kita tidak butuh yang versi 6, kita cuma butuh yang versi 4, TCP IP versi 4. Kemudian klik properties dan silakan diketik untuk IP manualnya. Di sini saya menggunakan kelas C. Nah, untuk yang kelas yang A atau B silakan dikondisikan saja. Ini fungsinya kita setup manual karena ini adalah CPU yang fungsinya nanti untuk jaringan lokal dan juga untuk jaringan internetnya silakan diketikkan untuk default gateway-nya. Untuk DNS-nya bisa DNS lokal maupun DNS ISP. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK saja. Nah, setelah disetting IP, kita bisa langsung colokkan kabel LAN-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini sudah saya colokkan, sudah tersambung. Oke, auto ngetes apakah sudah benar-benar tersambung. Kita bisa lakukan ping ke beberapa komputer atau beberapa server yang sudah tersambung di jaringan. Nah, di sini untuk setting yang lebih penting lagi yaitu enable ICMP. Nah, ini kenapa saya cantumkan juga karena biasanya di Windows 10 dan Windows 11 itu kalau kita ping maka tidak ada respon. Maka di sini cara untuk mengenablekan yaitu dengan cara seperti ini. Core Networking Diagnostic ICMP Echo Request yang versi 4 ini harus di enable ya.
ada dua, yang private dan domain itu harus di enable supaya nanti kalau kita ping dari komputer lain akan menjawab atau akan replay seperti itu. Kalau tidak di enable maka tidak akan menjawab, seolah-olah komputer itu tidak sedang menyala. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita testing koneksi terlebih dahulu. Di sini saya lakukan ping ya, ping ke komputer sebelah. Ini adalah komputer kalau yang 100 adalah komputer server sudah terhubung. Kemudian saya coba lakukan ping dengan menggunakan nama domain. Nah, di sini saya enter juga sudah replay. Kemudian saya coba ping juga ke arah google.com dan sudah replay juga. Artinya komputer ini sudah nyambung secara jaringan lokal dan juga jaringan internet. Oke, selanjutnya kita testing sharing ke komputer tetangga yang ada di sebelah sana. Ini menggunakan targetnya adalah komputer Windows 10 ya, yang 1.253 itu Windows 10 dan ada passwordnya, artinya protected password. Jadi komputer share dengan menggunakan password seperti itu. Nah, di sini bisa kita cek sudah bisa membuka folder sharing. Nah, di sini settingan yang tidak kalah penting. Kalau tadi Windows 10-nya terpassword, nah di sini saya kasih tweak gpedit supaya bisa share ke komputer tetangga, terutama yang tidak ada passwordnya. Jadi supaya kita bisa Windows 11 ini bisa terhubung atau nyambung ke komputer lain yang tidak di password, baik itu folder maupun printer, kita perlu men-tweak gpedit dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk enable insecure cache logon-nya, enable insecure cache logon, pokoknya seperti itu ya. Nah, itu di enable ya. Ini kalau tidak di enable maka tidak bisa mengakses komputer yang tanpa password. Oke, enable insecure cache logon itu harus di enablekan. Nah, ini seperti ini bisa dicek ya di bagian di gambar. Nah, ini tinggal di enable dan di OK saja. Nah, yang kedua ini yang paling penting terkait dengan SMP. SMP itu Samba ya, itu engine untuk share. Ya, ini juga perlu kita disable, bukan di enable tapi disable. Yaitu di poin yang silakan diikuti seperti yang ditampilkan di gambar. Nah, di sini kita cari ke fokus ke Microsoft Network Client Digitally Signed Communication always disable. Ini kita disable ya, yang bagian ini kita double klik saja, kemudian kita disable dan kita OK. Ini adalah terkait dengan kontrol SMP signing behavior seperti itu, terkait performa Samba engine seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada dua terkait dengan sharing printer jaringan tanpa password. Silakan di enablekan, kemudian dipilih RPC overnight webs. Nah, seperti itu dilihat ya di gambar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu printer browsingnya juga di enable. Sudah, ini satu paket. Kalau 1, 2, 3 ini dikondisikan seperti ini, maka sharing ke komputer lain bisa selamat, bisa aman, bisa nyaman, dan bisa lancar. Ya, seperti itu. Silakan di pause untuk melihat konfigurasi dan posisi dari settingan key-nya. Kemudian bisa kita cek di services TTMSD ya. Ini untuk ngecek apakah perlu kita start atau memang sudah jalan, jadi tidak perlu kita start kembali untuk printer spoolernya. Jadi services TTMSD itu adalah kontrol untuk beberapa service background yang ada di Windows, di komputer Windows OS seperti itu. Nah, oke, kemudian setelah ini bisa cek ya, di sini printer spoolernya sudah jalan. Silakan kalau mau di restart dulu ya, kalau tidak nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita menginjak ke settingan selanjutnya pasca komputer Windows 11 kita install. Ini adalah Windows 11 LTSC ya di sini. Nah, silakan kita amankan administratornya terlebih dahulu dengan cara akses cepat, yaitu menggunakan command prompt ya. Klik kanan, kemudian kita pilih ya, kita ketik cmd, kemudian kita run as administrator untuk komennya. Nah, di sini saya tunjukkan untuk akses cepat. Yang pertama kita cek user dulu dengan mengetikkan net user. Di sini bisa kita lihat ada dua user, administrator dan novi. Kemudian kita cek status untuk administrator. Ini biasanya pasti dia tidak aktif atau no ya, bisa dilihat di bagian atas.
akun aktif no. Kemudian kita bisa langsung set password dengan cara net spasi user spasi administrator kemudian spasi passwordnya. Setelah itu user ini kita aktifkan dengan cara net spasi user spasi administrator spasi /aktif .2 yes. Nah, silahkan di pause untuk komen yang ada di sini. Nah, dengan cara ini user administrator sudah aktif, akun aktif statusnya adalah yes. Oke, kenapa kita amankan ya supaya nanti kalau ada penggantian password dan sebagainya bisa kita jalankan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita amankan user tadi, kita coba cek di propertiesnya. Di sini bisa kita lihat saya menggunakan Asus H81. Kita bisa melakukan rename komputer ya namanya, karena ini namanya kan lumayan ribet ya, desktop main 00 apa, kita ganti saja namanya menggunakan nama yang manusiawi. Di sini saya gantikan nama misalkan Novi main ASIS ASST kemudian main MD. Silakan dikondisikan dengan nama yang lainnya supaya yang lebih manusiawi seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu menginstal aplikasi standar gratisan. Aplikasi standar gratisan ini ya semisal ada 7zip, misalkan Irfan View, ada Notepad++, Photoscape, Java, Adobe, dan lain sebagainya yang notabene adalah gratisan tapi berkualitas. Kemudian jangan lupa setelah kita install aplikasi gratisan, kita install Office, Microsoft Office-nya juga untuk kita kerja seperti itu. Untuk aplikasi-aplikasi besar lainnya seperti Adobe dan sebagainya bisa kita kondisikan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf agak sedikit cepat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.